Oke anak-anak, karena ini sudah jam 8, kita mulai saja ya. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Bu. Oke, ya, jadi semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi senang sekali bisa berjumpa kembali dengan kalian, walaupun kita ketemunya masih tetap dalam dunia maya ya. Ya, jadi kalian ingat untuk selalu mengikuti protokol kesehatan ya. Ingat selalu jaga jarak, kemudian rajin mencuci tangan, dan ingat selalu jaga stamina tubuh kalian ya. Misalkan dengan minum vitamin atau apa, biar tubuh kita kuat dan terhindar dari virus ya. Nah, anak-anak, bagaimana suaranya Ibu? Bisa terdengar-dengar jelas ya? Bisa, Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas. Gambarnya Ibu? Jelas. Jelas, Bu. Jelas ya? Oke. Nah, jadi walaupun kita belajarnya masih tetap dalam dalam dunia maya, jadi Ibu harapkan juga kedisiplinan kalian ya dalam mengikuti pembelajaran. Jadi selama pembelajaran tolong kameranya selalu dibuka ya. Pokoknya itu karena kayak mau. Iya, Bu. Nah, kemudian mic-nya dimatikan dulu ya. Jadi seandainya nanti kalian mau bertanya atau mau menyampaikan pendapat, baru nanti dibuka ya. Ya itu sana menang tuh. Karena boleh tanya palsu ngerti. Oke, anak-anak. Jadi kalau Ibu lihat di room, ya, jadi ini ada beberapa temennya kemarin yang sempat WA Ibu ya, katanya minta izin tidak bisa hadir. Ya, tidak apa-apa. Jadi Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah hadir hari ini ya. Oke. Nah, anak-anak, jadi sama seperti sebelumnya, biar kita ada dokumentasi ya, sudah mengikuti pembelajaran hari ini, Ibu screenshot dulu ya. Oke, yuk senyum ya. 1, 2, 3. Oke, ya sudah ya. Nah, anak-anak, jadi sebelum kita mulai pembelajaran hari di sini yang masih ingat tentang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Oke, jadi tentang perbandingan trigono pada segitiga siku-siku. Oke, masih ingat perbandingan trigono itu ada berapa anak-anak? 6, Bu. 6, Nirayani ya? Ya, 6. Apa saja, Nira? Ada sin, cos, tan, cosek, sekan, dan cotan. Ya. Jadi, sini itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring, Bu. Perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Oke. Ya. Kos. Saya, Bu. Ya, siapa nih yang ngomong Regina. nih? Oh ya, Regina. Gimana Regina? Saya. Ya. Kalau kos itu apa? Cos itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring, sedangkan tan adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi depan. Oke. Yang lainnya bagaimana? Izin menanggapi, Bu.
Ya, gimana Bella? Tadi kayaknya yang disampaikan Nina itu sisi tan itu perbandingan antara sisi depan dan sisi samping. Kebalik tadi Mas ya. Oh, yang tangannya ya? Iya. Oh, Regina, ya nggak apa-apa ya, terbalik kayaknya tadi ya. Ya, jadi tan itu adalah perbandingan antara sisi apa jadinya? Depan dan Nah, sisi depan dan sisi samping. ya dengan sisi samping. Oke. Nah, kalau sekan itu adalah kebalikan dari apa ya? Masih ingat nggak? Sekan. Kebalikan dari kos ya, Bu? Oh ya, jadi sekan itu kebalikan dari kos. Ya. Nah, oke. Jadi materi sebelumnya itu jangan nanti kalian lupakan ya. Karena itu nanti sebagai dasar kita mempelajari materi yang sekarang ini, gitu ya. Nah, Ibu share screen dulu ya. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah terlihat? Sudah, Sudah, Bu. Bu. Sudah, Bu. Udah, Bu. Oke. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut yang istimewa. Ya, coba di rumah ada nggak yang sudah belajar ini? Ya, kalian biasanya kalau belajar dari rumah itu secara daring ini kalian belajar nggak di rumah? Kalau Ibu misalkan setelah pembelajaran itu memberikan tugas gitu, misalkan kalian baca-baca lagi nggak di rumah? Jujur aja. Baca, Bu. Baca, Bu. Oh, ya. Baca, Bu. Iya. Nah, jadi sudut-sudut istimewa. Nah, ada di antara kalian yang tahu sudut-sudut istimewa itu apa sebenarnya? Coba, ada nggak yang tahu? Nggak ada ya? Yang gini Bu ya, yang sin kostannya itu bilangannya bilangan bulat. Bilangan bulat? Berapa saja bilangan bulat? Yang kayak, enggak sih Bu, enggak. Soalnya kan ada akar 3, ada setengah juga. Kita bicara sudut di sini ya, sudut istimewa. Nah, jadi perbandingan trigonometri sudut istimewa itu artinya apa? Sudut yang bisa ditentukan Tanpa nilai menggunakan alat bantu. Ya, jadi kita bisa menentukan nilai perbandingannya tanpa menggunakan alat bantu ya. Jadi tanpa menggunakan kalkulator misalkan. Jadi bisa kita tentukan nilai perbandingannya gitu ya. Nah, jadi sudut-sudut istimewa itu ya jadi kalian tahu nggak sudut istimewa itu berapa derajat aja? Tahu, Bu. Tahu? Berapa? Coba sudut istimewa berapa saja sudut istimewa itu? Ada 0, 30 derajat, 30 45 derajat. derajat, 60 derajat, sama 90 derajat, Bu. Iya. Ya. Ada 0 derajat, kemudian ada 30 derajat, 30 derajat. 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya, oke. Nah, jadi adapun tujuan pembelajaran kita hari ini ya, coba kita simak sama-sama ya. Nah, yang pertama itu adalah menentukan nilai rasio trigonometri sudut istimewa ini. Nah, kemudian nanti kalian susun tabelnya, kemudian kalian dapat menentukan hasil operasi aljabar untuk rasio trigonometri ini. Nah, kemudian nanti kalian dapat memecahkan masalah konseptual dengan menggunakan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ini. Oke. Nah, jadi manfaat kita belajar tentang perbandingan trigonometri sudut istimewa ini, yang pertama itu mungkin sama seperti sebelumnya sudah pernah Ibu sampaikan ini ya, pada pertemuan sebelumnya, jadi bisa digunakan untuk mencari ketinggian, misalkan mencari ketinggian tinggi dari suatu pegunungan, tinggi pohon, maupun tinggi tiang bendera gitu misalkan. Nah, kalau kemarin mungkin sebelumnya itu sudutnya belum diketahui ya. Nah, sekarang pada pembelajaran ini diketahui sudutnya itu besarnya gitu ya. Nah, kemudian
berapakah tinggi pohon atau tinggi tiang bendera, itu misalkan. Nah, selanjutnya dalam bidang oseanografi juga bisa dimanfaatkan jadi untuk mengukur ketinggian gelombang air laut, gitu ya. Kemudian dalam bidang navigasi misalkan untuk menentukan jarak dari pantai ke suatu titik di laut, itu misalkan ya. Nah, itu manfaat kita belajar tentang perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ini, ya. Nah, anak-anak, nah, Ibu lanjutkan. Terlihat ya gambarnya ya? Lihat, Bu. Lihat. Lihat, Bu. Lihat, Bu. Mana? Lihat, Bu. Gambar apa tuh yang terlihat? Gambar tiang bendera. Tiang bendera Sama dana. orang. Ya. Sama ada. Ya. Nah, jadi dalam gambar tersebut, jadi misalkan ada seorang anak ini ingin menentukan tinggi tiang bendera tersebut ya. Jadi di sana diketahui sudut elevasinya itu adalah 60 derajat. Nah, kira-kira bisakah kalian nanti membantu anak ini untuk menentukan berapa sebenarnya ketinggian dari tiang bendera ini? Nah, jadi untuk itu Ibu sudah sediakan LKPD, sudah Ibu share di classroom ya. Jadi silahkan nanti kalian diskusikan berapa sebenarnya tinggi tiang bendera ini. Nah, jadi sebelum kalian menyelesaikan nanti permasalahan ini, jadi dalam LKPD itu Ibu arahkan dulu kalian untuk menentukan nilai-nilai dari perbandingan trigonometri untuk sudut istimewa ini. Gitu ya. Nah, jadi untuk aktivitas pembelajarannya itu masih sama seperti sebelumnya. Jadi kalian nanti diskusikan ini di classroom, gitu ya. Kemudian nanti kalian kembali ke room yang kedua untuk presentasi dari hasil diskusi yang kalian lakukan di sana, gitu. Ya. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kalian? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Dipahami ya apa yang harus kalian lakukan? Siap, bisa. Paham, Bu. Oke, kalau sudah paham, silahkan kalian boleh keluar dari room, ya, classroom-nya, kerjakan LKPD-nya. Ingat, di dalam classroom kalian harus aktif ya. Jadi semuanya, jangan cuma 1-2 orang saja, gitu ya. Biar semua nanti permasalahan yang ada di LKPD itu bisa terselesaikan. Nah, di samping itu juga Ibu akan selalu mencatat nilai keaktifan kalian. Jangan malu-malu nanti menyampaikan pendapat di sana ya. Paham ya? Paham, Bu. Dan juga Ibu ingatkan yang belum mengisi absen ya, yang belum mengisi absen silahkan diisi dulu ya. Ya, biar nggak lupa nanti ya. Oke. Ya, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan lagi, silahkan boleh keluar dari room dan kerjakan LKPD-nya yang ada di classroom. Ya. Fajar, silahkan boleh dulu live dari room. Ya.
Ya, jadi di classroom anak-anak diarahkan untuk menyelesaikan atau mendiskusikan LKPD yang ada di classroom. Ya, jadi mengingatkan anak-anak untuk melakukan diskusi di LKPD, kemudian juga mengingatkan anak-anak, jadi pengerjaan LKPD-nya itu dilakukan selama 30 menit ya. Jadi nanti anak-anak kembali ke room itu sekitar pukul 8.45. Ya, jadi di kelompok 2 ini Chandra sudah mendiskusikan jadi untuk gambar segitiga yang pertama. Ya, jadi untuk mencari panjang sisi yang belum diketahui untuk segitiga dengan besar sudut 45 derajat.
Kelompok 1 juga di sini sudah mulai diskusinya. Ya, jadi di sini di kelompok 3 ada atas nama Ayu Chandra, dia kurang paham dengan yang kegiatan 3.
Ya, jadi kelompok 4 juga terlihat sudah sampai di kegiatan yang ketiga. Ya, jadi di kelompok 4 itu masih bingung dia menentukan kalau A-nya itu 0 derajat, jadi panjang sisi mana yang sama dengan 0.
Ya, kalau kelompoknya Warmayanda sudah dapat menyelesaikan kegiatan yang ketiga ya. Ya, tinggal mencari nilai perbandingannya dia untuk yang kelompok 3. Ya, kalau kelompok 1 di sini terlihat sudah sampai ke permasalahan awal. Ya, di sini kelompoknya Chandra itu menentukan nilai sin 90 derajatnya. Jadi ada yang menanyakan AC per AC itu apakah 1? Ya, jadi saya arahkan mereka coba diganti AC-nya itu dengan bilangan.
Ya, kelompok 2 sudah menyelesaikan kegiatannya, jadi mereka lanjut ke perhitungan atau penyelesaian dari masalah 1. Kelompok 1 akan menuju ke permasalahan yang kedua ya. Jadi mereka masih mendiskusikan untuk masalah yang kedua.
Kelompok 2 masih di permasalahan 1. Ya, jadi di forum mengingatkan anak-anak bahwa waktu diskusi masih 5 menit ya. Oke, kelompok yang sudah selesai di sini terlihat kelompok 4. Jadi sudah mengupload jawaban. Kelompok 2 juga, kelompok 3 juga sudah mau selesai.
Oke, jadi tinggal kelompok 2 aja di sini yang belum upload hasilnya. Ya. Kelompoknya Fajar nih belum ya? Sudah, Bu. Sudah. Oh iya. Ada dari kelompok 1 yang menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Oke, anak-anak. Silahkan dibuka dulu kameranya. Oke. Mic-nya dimatikan ya. Jadi ketika nanti kalian mau presentasi, baru hidupkan ya. Ya, Lydia dimatikan dulu. Ya, oke. Oke, ya. Dihidupkan kameranya. Sudah. Adinda. Oke ya. Nah, jadi anak-anak, Ibu pantau tadi di classroom sudah mau berdiskusi dengan baik ya. Walaupun ya masih ada 1-2 orang yang masih malu-malu untuk melakukan diskusi. Fajar sudah masuk room nih? Fajar belum kayaknya ya. Ya, sambil menunggu yang lainnya untuk kembali lagi masuk ke room ya. Nah, jadi Ibu pantau tadi sudah bagus ya. Ya, sudah ada peningkatan dari sebelumnya. Ya. Oke, kita langsung mulai saja ya untuk presentasi kelompoknya. Bisa ya, langsung dimulai? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, jadi seperti apa yang Bu bilang tadi, sebelum kalian menyelesaikan permasalahan yang ada di LKPD, jadi ada beberapa kegiatan di situ yang harus kalian lakukan untuk menentukan nilai-nilai perbandingan trigonometri untuk sudut yang istimewa itu. Oke, langsung saja kita mulai dari kegiatan 1. Kelompok siapa nih yang mau presentasi? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik, Bu. Saya perwakilan dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Ya, silakan di share screen ya. Ya, Bu. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Ya, coba silakan sampaikan dulu. Nah, jadi jawaban yang kami dapatkan dari hasil diskusi tadi adalah untuk kegiatan 1. Nah, jadi AB sama dengan A dan BC itu sama dengan A. Jadi sama. Nah, untuk AC sama dengan akar A kuadrat ditambah A kuadrat sama dengan akar 2A kuadrat. Sehingga AC sama dengan A akar 2. Selanjutnya, untuk hasil perbandingan trigonometri untuk sudut 45 derajat adalah sin 45 derajat sama dengan BC per AC sama dengan A per A akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Hasilnya sama dengan akar 2 per 2. Selanjutnya, untuk cos 45 derajat sama dengan AB per AC sama dengan A per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Untuk A dan A sama-sama bisa dicoret, sehingga mendapatkan hasil akar 2 per 2. Selanjutnya,
Untuk tan 45 derajat sama dengan BC per AB sama dengan A per A. A per A itu hasilnya 1. Begitu juga seterusnya dengan kosecan, secan, dan kotangan. Secan itu akan mendapatkan hasil yang sama dengan sin, dan secan itu sama dengan kos hasilnya, dan kotangan itu sama dengan tan. Jadi hasilnya mereka akan tetap sama. Sekian, terima kasih. Oke, kosek ya. Iya. Kosek. Ya, Bu. Ya. Oh, sudah di stop ya. Di mana untuk kelompok yang lain? Ada Sama, Bu. Sama jawabannya? Sama, Bu. Ya. Tapi Yulia boleh tanya nggak, Bu? Iya. Kalau yang A itu boleh diganti dengan angka, Bu? Coba ada yang mau menanggapi dulu sebelum Ibu yang tanggapi. Menurut Bella sih hasilnya bakalan sama aja sih, Bu. Jadi boleh-boleh aja. Kalau diganti dengan angka ya. Ya, Iya. jadi kalau untuk mempermudah boleh itu diganti dengan angka ya. Ya, jadi secara umum itu Ibu tuliskan A gitu ya. Jadi A-nya itu boleh diganti dengan 1 misalkan boleh, dengan 2 misalkan boleh. Jadi nanti akan memberikan hasil yang sama gitu ya. Jadi benar apa yang disampaikan Bella tadi. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Tidak ada ya. Oke, bisa lanjut ke kegiatan yang kedua ya. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, kelompok apa gantinya nih? Saya, Bu. Ya, silakan. Izin share screen ya, Bu. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat? Sudah, Chan. Sudah. Ya, sudah. Perkenalkan, sebelumnya saya Chandra dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami. Jadi di sini kami menjawab kegiatan 2. Yang pertama, tentukan panjang segitiga sisi segitiga ABC tersebut. Nah, jadi di sini diketahui bahwa sudut BD adalah A dan sudut BC adalah 2A. Jadi, untuk mencari sudut DC, kita bisa gunakan Pitagoras. Seperti terlihat pada gambar. Lalu kita akan mendapatkan hasilnya A akar 3 untuk DC-nya. Lanjut yang nomor 2, temukan perbandingan trigonometri sudut 60 derajat. Untuk perbandingan trigonometri, yang pertama kita cari sin 60 derajat. Untuk mencari sin, kita bisa gunakan perbandingan DC per BC, yaitu A akar 3 per 2A. Jadi jika kita sederhanakan, hasilnya akan kita dapat akar 3 per 2 atau setengah akar 3. Lanjut untuk cos-nya, cos 60 derajat, yaitu BD per BC, yaitu A per 2A. Kita dapatnya 1 per 2. Begitu juga dengan seterusnya. Untuk tan, kita bisa cari dengan DC per BD, yaitu A akar 3 dibagi A, dapatnya akar 3. Begitu juga dengan kosek, sekan, dan kotangan. Kita bisa tinggal balik saja untuk sin dan kostannya. Lanjut untuk yang ketiga, temukan perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat. Sama seperti soal nomor 2 tadi, kita bisa gunakan perbandingan trigonometri. Kita cari sin 30 derajat menggunakan BD per BC, yaitu A per 2A sama dengan setengah jika kita sederhanakan. Cos 30 derajat DC per BC sama dengan A akar 3 per 2A. Jika kita sederhanakan akan diperoleh hasil setengah akar 3. Lalu untuk tan 30 derajat, BD per DC sama dengan A per A akar 3. Nah, untuk di sini karena penyebutnya akar 3, jadi kita rasionalkan dikali akar 3 per akar 3. Maka diperoleh hasil akar 3 per 3. Atau setara dengan sepertiga akar 3. Lalu untuk kosek, sekan, dan kotangannya bisa kita gunakan perbandingan trigonometri juga, dan rumusnya itu dibalik dari sin dan kos tangannya. Sekian, terima kasih. Ya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jangan di stop dulu Chandra ya. Baik, Bu. Ya, silakan cermati untuk kelompok yang lain bagaimana. Coba dari yang 2, dari 60 ya. Oke, yang lain ada tanggapan? Atau sama jawabannya atau gimana?
Sama Bu jawabannya. Sama. Oke, sama ya. Jadi kalau 30 derajatnya kalian melihat dari sudut 30-nya ya. Kalau 60 lihat dari sudut 60 derajatnya. Oke, kalau sudah sama, Ibu koreksi sedikit tadi penyampaiannya Chandra ya. Jadi Iya, Bu. kalau BC itu bukan sudut ya Chandra ya. Oh iya, sisi, Bu. Ya, panjang sisi BC gitu ya. Panjang Ya, sisi. Bu. Jadi kalau sudut itu adalah sudut apa? 60 derajat. Sudut B, sudut C, sudut D. Oke, atau boleh juga apa namanya? Dinamakan itu adalah sudut BCD gitu ya. Jadi kalau BCD berarti sudutnya adalah Sudut C. ya gitu ya. Nah, Ya, jadi Bu. Ibu koreksi sedikit. Nah, jadi masalah penyampaian, jadi tidak apa-apa ya. Oke, Ya, kalau Bu. sudah ya, karena sudah sama yang lainnya jawabannya, kita lanjut ke kegiatan yang ketiga. Saya Bu dari kelompok 4. Ya, silahkan Nira. Izin share screen Bu. Nah, Apakah sudah terlihat? ya, sudah. 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 Baik, terima kasih. Dari kegiatan 3, dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu yang pertama ilustrasi yang 1, yaitu panjang sisi segitiga ABC jika sudut A mendekati 0 derajat, maka sisi AB sama dengan sisi AC dan sisi BC sama dengan 0. Yang kedua, rasio trigonometri untuk sudut derajat 0 derajat. Yaitu sin 0 derajat sama dengan 0, cos 0 derajat sama dengan 1, tan 0 derajat sama dengan 0, dan seterusnya. Seperti yang sudah saya perlihatkan. Untuk ilustrasi kedua, yaitu panjang sisi segitiga ABC jika sudut A mendekati 90 derajat, maka sisi BC sama dengan sisi AC dan sisi AB sama dengan 0. Jadi, rasio trigonometri untuk sudut 90 derajat, yaitu sin 90 derajat sama dengan 1, cos 90 derajat sama dengan 0, dan tan 90 derajat, yaitu hasilnya tidak terdefinisi karena nolnya itu tidak bisa dibagi pecahan. Dan selanjutnya, tabel perbandingan trigonometri. Seperti ini yang sudah terlihat. Baik, Bu, sekian. Ya, biarkan dulu Nira ya. Ya. Ya, coba dari kelompok yang lain, coba cermati dulu. Itu hasil dari kelompoknya Nira. Ada tanggapan? Sebelum Ibu nanti yang menanggapi. Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Ada? Coba ilustrasi 1, coba digeser, Nira. Ya, jadi di sana bagaimana kalau A-nya itu mendekati 0 ya. Nah, kalau A mendekati 0 itu titik C yang bergerak, dia mendekati B ya. Ya, sehingga panjang BC itu akan menjadi 0. Ya, dan AB itu sama dengan AC. Oke, coba yang ilustrasi yang kedua. Jadi di sana sudut A-nya mendekati 90 derajat ya. Jadi titik B itu mendekati A dia. Ya, sehingga A itu adalah besarnya 90 derajat. Berarti yang 0 itu adalah AB. Oke. Ya, sudah benar ya. AB sama dengan 0. Ada yang masih bingung menentukan AC per AC tadi kelompok berapa ya? Tadi nanyain. AC per AC benar nggak hasilnya 1? Coba.
Kelompok yang lain gimana? Benar AC per AC itu 1 jadinya. Ayo, gimana? Direspon dong kalau Ibu nanya. Masih semangat nih ya? Masih. Masih, Bu. Ya, coba benar AC per AC itu 1. Benar. Benar, Bu. Benar. Jangan ragu-ragu ya. Benar, Benar. Bu. Kan nilainya sama. Iya. Oke ya. Jadi nilainya sama di sana AC per AC ya. Kalau BC per BC 1 juga ya. Sama seperti angka bagi 2 1. 1. Jangan nanti 0 ya, 2 dibagi 2. Oke. Nah, sekarang coba geser Nira ke tabelnya. Nah, jadi inilah dia nilai perbandingan trigonometri untuk sudut yang istimewa ya. Nah, jadi alfanya itu adalah 0, 30, 45, 60, dan 90. Jadi kalau dibaca tabelnya itu sin 0 derajat adalah Oke. Tangan 60 adalah Kuadrat 3. berapa? Akar 3. 3. Oke, kalau cos 30 Setengah akar 3. Akar 3. cos 30 setengah akar 3. Sin 60 Setengah akar 3. Akar 3. sama nilainya ya. Iya. Sama. Sin 30 juga sama dengan cos 60 ya. Nah, jadi silahkan anak-anak ini tabel ini kalian cermati ya. Tuh, jadi dan diingat nilai-nilai perbandingannya itu berapa saja. Jadi karena kalian kalau sudah ingat ini, nanti untuk menyelesaikan persoalan yang berkaitan dengan perbandingan trigono untuk sudut istimewa itu, jadi kalian mudah untuk mencarinya. Gitu. Ya. Nah, jadi sementara kalian bolehlah dulu lirik-lirik tabelnya ini. Gitu ya. Nah, jadi dalam fisika kan kalian juga ini dipakai ini ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Ya, jadi silakan dicermati ini ya nilai-nilai perbandingan trigonometri ini. Nah, kemudian tadi Ibu koreksi untuk Nira itu apa tadi dibilang pecahan ya? Ini, Bu, yang tidak terdefinisi. Oh, ya. Ibu koreksi sedikit ya. Ya. Jadi, yang tidak terdefinisi itu artinya ketika penyebutnya 0 ya. Ya. Kalau 1 bagi 0 kan tidak terdefinisi ya. Ya. 3 bagi 0 sama. Tidak terdefinisi. Kalau 0 dibagi 3 0. 0. Nol tidak ada apa ya. Jadi kalau dibagi dengan sesuatu ya pasti 0, jadi tidak ada apa. Ya, bukan pecahan maksudnya ya, Nira ya? Ya, baik, Bu. Oke. Ya, terima kasih ini bagus penyampaian dari kelompok 3-nya. Oke. Oke, silakan boleh di stop dulu. Bisa kita lanjut ya untuk masalah 1 ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ya, silakan kelompok siapa nih? Saya, Bu, dari kelompok 3. Ya, silakan. Nah, jadi Izin share screen ya, Bu. ya, silakan. Sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Jadi, ini hasil diskusi saya dan kelompok saya. Ya. Jadi masalah 1 yang ditanya itu tinggi tiang benderanya, di mana itu adalah BD. Cara mencari BD adalah dengan cara menjumlahkan BC dengan CD. Di sini baru diketahui DC-nya aja, yaitu 1,55 meter.
Sedangkan untuk mencari BC-nya, saya menggunakan rumus tan 60 derajat sama dengan BC per AC. Ditemukan 12 akar 3. Oke, Lalu 3 Regina, maaf ya Ibu, stop dulu. Tadi berapa panjang CD itu, tinggi anak itu berapa tadi? tinggi anak itu 1,55 cm. 1,55 cm. 1,55 cm. sentimeter? Iya. 155 cm ya? Iya, 155 cm. Kalau dirubah kan 1,55 jadinya ya? 1,5 Oh iya, meter ya? itu diubah ke meter. Ya, kalau 155 meter itu ketinggian nanti tinggian. Iya. Lalu setelah itu tinggal dijumlahkan BC dengan CD-nya. 12 akar 3 ditambah 1,55, saya dapat 22,33. Jadi tinggi tiang benderanya adalah 22,33 meter. Sekian, Bu. Oke, biarkan dulu. Oke. Ya. Ya, itu hasil dari kelompoknya Regina. Coba yang lain gimana tanggapannya nih? Ada tanggapan nih? Sebelum Ibu. Sama, Bu. Sama? Sama. Kalian menggunakan konsep perbandingan trigonometrinya ini menggunakan apa ini? Tan. Tan 60 derajat. 60 derajat. Ya, tan 60 derajat. Kenapa menggunakan tangan? Karena yang diketahui itu sudut depan dan samping. Sudut? Chandra masih ingat-ingat yang tadi berarti sudut. Apa namanya? Sisi. Sisi depan dan Ya, jadi sisi ya. Sisi depan yaitu BC dengan sisi sampingnya. Oke, ya sehingga perbandingan antara depan dengan samping itu namanya tangan. Oke, mungkin dari kelompok yang lain ada lagi yang memberikan tanggapan? Bagaimana? Ada atau Saya Bu izin tanya. Nira ya? Iya, Nira. Ya, kenapa Nira? Saya masih bingung sama sudut elevasi dan sudut depresi, Bu. Oh ya, karena masalah satu yang diketahui sudut elevasinya ya? Iya. Sudut elevasi dan sudut depresi. Oke, mungkin ada dari yang lain yang bisa. Chandra, Bu, izin menjawab. Iya, coba Chandra. Jangan nanti ya ini antara sudut dengan sisi ya. Ya, Ya, gimana? Bu. Kalau sudut depresi itu ada di atas, kalau sudut elevasi itu di bawah. Sudut elevasi ada di bawah, sudut depresi ada di atas, gitu ya Chandra? Ya. Oke, mungkin yang lain? Bagaimana? Ada lagi yang memberikan tanggapan? Nggak ada ya? Tidak, Bu. Oke, ya jadi Ibu tambahkan sedikit ya. Nah, jadi sudut elevasi itu adalah sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat itu ke atas. Ya, jadi karena dia melihat ke atas, jadi benar apa yang disampaikan oleh Chandra tadi ya. Jadi dia otomatis berada di bawah ya. Nah, sedangkan depresi itu ya kebalikannya. Jadi sudut yang dibentuk oleh arah horizontal dengan arah pandangan mata pengamat itu ke bawah. Ya, itu namanya sudut depresi. Bagaimana tadi yang menanyakan Nira? Sudah jelas Nira? Sudah, Bu. Nah ya, jadi nanti karena ini berkaitan dengan masalah yang kedua juga ya. Oke. Yang lainnya bagaimana? Sudah jelas untuk masalah satunya ini? Sudah, Bu. Bisa dilanjutkan ya? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, silakan di stop, Regina. Baik, Bu.
Oke, kelompok siapa ini gilirannya untuk masalah yang kedua? Kelompok saya, Bu, Yulia. Yulia ya, silakan Yulia. Ya, izin share screen, Bu. Ya. Apakah sudah terlihat, Bu? Ya, sudah. Jadi untuk masalah 2 ini yang dipertanyakan adalah besar sudut depresinya. Sebelumnya diketahui bahwa AC sama dengan 45 akar 3, AB sama dengan 135. Nah, yang ditanya alfanya berapa? Jadi, besar sudut ABC sama dengan alfa derajat karena saling berseberangan. Dengan menggunakan konsep tangan, kita bisa dapatkan bahwa tan alfa kuadrat sama dengan AC per AB sama dengan 45 akar 3 per 135. 45 dan 135 sama-sama bisa dibagi 45, sehingga mendapatkan hasil 1/3 akar 3. Sehingga hasilnya alfa sama dengan 30 derajat. Jadi, sudut depresi yang terbentuk adalah 30 derajat. Sekian, Bu. Apakah ada pertanyaan? Ya, coba dari kelompok yang lain. Bagaimana, ada tanggapan untuk masalah yang kedua ini? Sama, Bu. Sama ya? Yang Ya, ditanyakan, sama. apa? Soal. Tidak ada. Enggak, maksudnya yang ditanyakan di soal. Oh, yang ditanyakan di soal alfa. Alfa, ya. Alfa itu di mana dia letaknya? B. Di soal itu berada di atas ya, ya? Ya, Bu. Ya, di atas. Ya. Kenapa dia sama alfanya dengan yang di bawah jadinya? Iya, sama. Sejajar. Karena saling berseberangan. Iya. Ya, karena saling berseberangan. Ya, di situ sudah lengkap ditulis sama Yulia ya. Nah, kita peroleh bahwa tangan alfa itu adalah berapa hasilnya? 1/3 akar 3 ya? Iya, Bu. Nah, jadi kalian lihat tabelnya, tangan berapa yang nilainya 1/3 akar 3? Kan bahwa alfa itu 30 derajat. Oke. Ya, boleh di. Baik, Bu. Oke, anak-anak, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari kalian? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ini ya, Bu. Ini ya. Masalah di sana bisa dipahami ya. Ini anak-anaknya Ibu, ini dominan putrinya. Ya, yang putranya ini pada kemana ini? Ya. Oke. Nah, karena sudah bisa dipahami, coba dari kalian siapa yang bisa membuat kesimpulan dari apa yang sudah kita pelajari? Saya, Bu, Yulia. Ya, gimana Yulia? Jadi, kesimpulan yang dapat saya sampaikan dari pembelajaran tadi adalah bahwa sudut istimewa itu ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat, Bu. Oke. Mungkin ada lagi yang mau menambahkan? Saya, Bu, Adinda. Ya, coba gimana Adinda? Jadi nilai perbandingan trigonometri bisa kita tentukan seperti misalnya sin 0 itu adalah 0, sin 30 adalah setengah, cos 60 adalah setengah, dan yang lain juga, Bu. Oh ya, oke ya. Ya, jadi coba berikan tepuk tangan dulu yuk untuk kedua temannya ini yang buat kesimpulan. Dan juga untuk yang lainnya ya, tadi untuk yang presentasi kelompok, yuk berikan tepuk tangan nih biar gerak badannya nih, walaupun di dunia maya ya. Oke, ya jadi benar sekali apa yang disampaikan tadi oleh Yulia dan Dinda ya. Jadi sudut istimewa itu ada 0, 30, 45, 60 dan 90. Kemudian nilai perbandingannya bisa ditentukan gitu ya. Jadi tanpa kalian menggunakan kalkulator gitu ya. Tolong nanti itu diingat ya, nilai-nilai perbandingan itu. Ya anak-anak ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu. Masih semangat ya belajarnya ya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya. Oke. Ya. Nah, jadi anak-anak untuk pertemuan selanjutnya nanti kita akan mengadakan ulangan harian ya.
Nah, jadi silahkan nanti kalian baca-baca kembali tentang perbandingan trigonometri ini dari awal. Ya, sampai yang terakhir adalah ini. Jadi latihan soalnya dibaca, kemudian apa yang pernah Ibu sampaikan itu dipelajari dengan baik. Ya, walaupun belajar dari rumah, kalian harus tetap semangat. Ya, oke ya, Chandra udah 2 jempol dia. Oke, anak-anak, kemudian untuk di Google Form, jadi di classroom-nya sudah Ibu share juga link kalian untuk kuisnya ya. Ya, jadi Ibu kasih nanti kalian waktu 20 menit untuk menyelesaikan kuis tersebut. Ya, jadi ini untuk evaluasi saja ya. Jadi untuk evaluasi kalian selama mengikuti pembelajaran ini, ya bagaimana, seberapa jauh kalian sudah paham. Ya anak-anak ya? Ya, siap Bu. Oke. Baik, Bu. Ya, jadi waktunya nih masih lagi sedikit, Ibu kasih tebak-tebakan ya di akhir ya. Siap ya? Siap, Bu. Siap, Bu. Masih lagi sedikit ya. Nah, coba seperti ini tebak-tebakannya ya. Coba kalian pikirkan sembarang angka. Konsentrasi ya. Sudah? Oke. Coba angka yang kalian pikirkan kalikan dengan 2. Sudah? Hasilnya tambahkan 9. Kemudian kurangi dengan 3. Setelah itu dibagi 2. Oke. Nah, hasil akhirnya kalian kurangi dengan angka pertama yang kalian pikirkan. Jangan-jangan kalian lupa dengan angka pertamanya. Sudah? Sudah ya? Oke, sudah semua dapat informasi? Sudah Bu. Sudah. Oke, coba Ibu tebak jawabannya. Jawaban akhirnya. Benarkah 3 jawabannya? Benar Bu. Benar, Bu. Benar ya? Benar. Caranya. Jadi selain sebagai guru matematika, Ibu juga berprofesi sebagai paranormal nih ya. Jadi pikiran kalian nih Ibu nih. Oke, ya. Jadi silahkan nanti cari tahu gimana tuh caranya. Kok Bu Ida bisa sih nebak itu hasilnya 3 ya? Oke, ya jadi kalian yang pertama itu kan harus konsentrasi ya. Jangan sampai lupa nanti angka yang pertama yang kalian pikirkan tuh berapa. Kemudian di perhitungan juga kalian jangan nanti nggak bisa. Ini kan kelas IPA nih, ada yang nggak bisa apa pembagian, perkalian, dan pengurangan ya. Nah itu nanti malu nanti kelas IPA-nya nggak bisa menghitung itu. Ya, oke, yuk tepuk tangan dulu yuk untuk kita semua yuk. Ya, oke tetap semangat ya kalian untuk belajar matematika ya. Jadi jangan nanti kalian takut. Kalau ketemu Ibu biasanya takut ya kalian? Enggak. Enggak Bu. Belum pernah ketemu. Belum Nggak pernah. pernah ketemu. Ketemunya di mana? Ya. Jadi sebelum pikir nanti kalian itu siapa tahu ketakutan nanti, wih Bu Ida matematika nanti diajarin apa ya? Nanti saya ditunjuk-tunjuk nanti sama Bu Ida. Siapa tahu begitu ya. Ya, jadi sebelum kalian apa namanya menyukai pelajarannya, kalian harus suka dulu sama Ibu juga ya. Ya anak-anak? Sip? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Oke anak-anak, jadi terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Nah, jadi ingat nanti kuisnya ya, jangan sampai lupa ya. Jadi Ibu ingatkan itu lagi sekali. Nah,
Jadi ada pertanyaan dulu? Nggak ada? Tidak, Bu. Ada Bu. Tidak, Bu. Biar cepat, nggak ada aja ya. Oke, ya anak-anak. Jadi karena tadi kita awali dengan doa, alangkah baiknya kalau kita akhiri juga dengan doa ya. Silahkan biar nggak ketua kelas saja, wakilnya coba. Siapa wakilnya ya? Fajar, Bu. Oh, Fajar. Fajar mungkin malu-malu dia ya, karena dia paling cantik nih di sini nih. Ya, silakan Fajar. Ya. Baik, Bu, terima kasih. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan percayaan kita masing-masing, agar apa yang kita pelajari hari ini dapat diterima dengan baik dan bermanfaat. Baik, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Ya. Oke anak-anak, jadi Ibu akhiri ya. Semoga apa yang Ibu sampaikan itu bermanfaat bagi kalian. Kemudian karena virus ini masih belum pergi ya, jadi masih asik dia ternyata ada di sini gitu ya. Jadi kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Jadi jangan dulu keluar di kerumunan ya. Ingat selalu jaga jarak gitu. Kemudian ingat mencuci tangan gitu. Pokoknya ikuti protokol kesehatan. Oke anak-anak, Ibu akhiri ya. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Tunggu nanti. Kasih semua izin dibalik. Ya, silakan boleh live. Iya, Bu. Dadah. Jadi gitu.